Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membawakan materi tentang Financial Technology. Dan sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, saya Fairuz Salma Nabila. Saya Lintang Ayu Pratnya Paramita. Saya Arida Bella Pertiwi. Saya Fidelia Natasha Arjanto. Dan materi yang akan kami bawakan terdiri atas definisi Financial Technology, perkembangannya di Indonesia, jenis, cara kerja, manfaat, dan juga dampak negatif dan dampak positifnya. Untuk materi pertama dalam Financial Technology yang akan saya sampaikan adalah definisi dari Financial Technology. Financial Technology sendiri berarti teknologi tentang keuangan atau inovasi teknologi yang dikembangkan dalam bidang finansial guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik, mudah, praktis, serta efisien. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis fintech. Yang pertama yaitu ada peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending yakni jasa keuangan yang menyediakan peminjaman dana untuk modal usaha atau untuk memenuhi kebutuhan. Yang selanjutnya yaitu ada crowdfunding. Crowdfunding ini merupakan produk fintech yang menjadi platform yang mempertemukan pihak yang memerlukan dana dan pihak donatur dengan jaminan transaksi secara aman dan mudah. Selanjutnya yaitu ada e-wallet. Produk fintech ini berperan menyediakan tempat menyimpan uang secara elektronik bagi penggunanya. Tujuan produk fintech berupa e-wallet adalah untuk mempermudah pengguna melakukan transaksi pencairan dana di aplikasi-aplikasi lain seperti marketplace, merchant app, dan semacamnya. Yang terakhir yaitu investasi. Banyak instrumen investasi bermigrasi melalui aplikasi online sehingga investor dengan mudah menanamkan modalnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara kerja fintech. Fintech ini merupakan salah satu bidang usaha sophisticated yang mengintegrasikan pengelolaan keuangan, penyimpanan, distribusi uang, dan teknologi. Namun di sini saya akan menjelaskan cara kerja fintech dalam penyedia kredit. Pertama-tama yaitu penerimaan pendataan dari masyarakat nasabah kredit. Setelah melakukan verifikasi data serta penjaminan ke lembaga penjamin simpanan dan Bank Indonesia, fintech akan mencairkan dana ke toko elektronik tempat nasabah mengajukan kredit. Selanjutnya, toko elektronik akan mengirimkan barang pesanan ke nasabah berdasarkan mandat dari fintech itu. Setelah itu, fintech akan mengenakan bunga pinjaman kepada nasabah di setiap pembayaran. Dengan bunga inilah fintech melaksanakan kegiatan operasionalnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari fintech itu sendiri. Yang pertama sudah pasti manfaat yang pertama adalah kemudahan dalam layanan finansial. Layanan yang diberikan oleh fintech ini membuat masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan finansial seperti pembayaran, transfer, mengajukan pinjaman, dan kegiatan ekonomi lainnya. Setiap masyarakat dalam mengakses layanan fintech ini hanya memerlukan smartphone, akses internet, dan juga aplikasi dari fintech itu sendiri. Di era sekarang sudah berkembang yang namanya uang digital, di mana hal itu sangat memudahkan masyarakat di dalam melakukan transaksi ekonomi. Selanjutnya, manfaat yang kedua adalah membantu perkembangan UMKM. Manfaat yang dirasakan oleh UMKM yaitu setiap pelakunya akan mendapatkan bantuan modal. Adanya teknologi finansial tersebut, pelaku UMKM dapat mengajukan pinjaman sebagai modal dengan cepat dan mudah. Yang ketiga yaitu meningkatkan inklusi keuangan. Yang dimaksud inklusi keuangan di sini adalah keterlibatan masyarakat di dalam transaksi ekonomi, mulai dari jual beli, iuran, simpan pinjam. Yang selanjutnya adalah meningkatkan inklusi keuangan. Yang dimaksud inklusi keuangan di sini adalah keterlibatan masyarakat di dalam transaksi ekonomi seperti jual beli, iuran, dan juga simpan pinjam. Dan fintech telah menjembatani berbagai transaksi ekonomi tersebut sehingga inklusi keuangan pun ikut meningkat. Manfaat fintech yang selanjutnya adalah mempercepat perputaran ekonomi, akses keuangan, dan kemudahan bertransaksi mendorong arus perputaran ekonomi semakin cepat dan juga semakin praktis. Selain itu, fintech juga membantu pelaku usaha untuk mendapatkan modal dengan bunga rendah melalui pinjaman online sebagai produk dari fintech. Setelah masyarakat mendapatkan akses pendanaan yang lebih baik, maka masyarakat bisa menggunakan dana tersebut guna membiayai aktivitas konsumsi dan juga produktif mereka. Akhirnya, taraf hidup dan kesejahteraan hidup mereka pun ikut meningkat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perkembangan financial technology yang ada di Indonesia. Teknologi fintech di Indonesia sendiri dimulai pada tahun 2006
Dan tetapi sayangnya saat itu masih sangat sedikit perusahaan-perusahaan yang bergelut dalam bidang ini. Butuh waktu sosialisasi lebih dari 1 dekade untuk masyarakat menerima inovasi ini dengan terbuka. Hingga akhirnya kepercayaan masyarakat pada startup fintech ini semakin tinggi dengan berdirinya Asosiasi Fintech di Indonesia pada September 2015. Pada tahun 2017 berkembang lagi inovasi fintech syariah. Oleh karena itu, lahirlah Asosiasi Fintech Syariah Indonesia pada tahun 2017 yang menaungi segala fintech di Indonesia. Hingga tahun 2022 ini, tercatat 102 perusahaan fintech yang terdaftar di OJK serta memiliki izin dan 61 fintech syariah sebagai jumlah fintech syariah tertinggi di dunia. Selanjutnya adalah dampak positif dari fintech. Yang pertama, kemudahan pelayanan finansial. Fintech ini memberi kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan transaksi keuangan seperti transfer. Yang kedua, melengkapi rantai transaksi keuangan. Segala transaksi keuangan dapat dijalankan secara praktis seperti menggunakan GoPay, OVO, dan ShopeePay. Selanjutnya yaitu dampak negatif dari fintech. Yang pertama, penyelewengan dana nasabah. Adanya bunga dalam jumlah yang besar dan dana ini tidak memiliki izin dalam OJK sehingga tidak tercatat secara hukum. Yang kedua, penipuan berkedok investasi. Fintech memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi, tapi banyak perusahaan ilegal yang menggunakan investasi sebagai kedok penipuan. OJK berperan sebagai penghimbau masyarakat agar tidak tergiur untuk melakukan investasi bodong ini. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami tentang financial technology. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.